kita harus selalu mensyukuri apa yang kita peroleh dan apa yang kita nikmati dan apa yang kita rasakan. Pastinya pada saat Bapak mendapatkan jabatan pada saat pengalaman karir Bapak itu pastinya tidak ada tragedi suap menyuap ya Pak ya. Alhamdulillah itu saya tidak mau melakukan suap menyuap, itu tidak biasa saya. Makanya saya selama 5 tahun jadi kepala dinas pendidikan Tebo itu dibungun 4 orang kepala dinasnya. Dan saya pastikan pejabat-pejabat kepala sekolah yang waktu itu saya membawahi mereka, tidak satu pun mereka jadi kepala sekolah itu harus menyogok saya untuk dapat jabatan itu. Saya pastikan. Bahkan saya ancam semua pejabat-pejabat di lingkungan dinas pendidikan, kalau Anda meminta sepeser pun dari calon-calon kepala sekolah itu, saya pastikan saudara akan saya berhentikan sebagai kepala bidang. Dan itu memang berlaku selama saya menjadi kepala dinas. Dan sampai saya pun jadi sekda, orang yang datang minta bantu untuk menjadi macam-macam, menjadi kepala bidang, menjadi kasih, menjadi segala macam. Saya lihat karirnya, kalau memang karirnya bagus, kita angkat. Iya, benar sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Tadi kan Bapak udah bercerita nih Pak perjalanan karir Bapak sampai sekarang menjadi rektor. Nah, menurut pandangan Bapak, apa makna dibalik kebahagiaan di hidup kita? Dan boleh nggak sih Pak ceritain sedikit aja proses paling berat di hidup Bapak selama ini? Kebahagiaan itu kan sifatnya itu Tidak dapat diukur ya Pak ya. sulit untuk kita ukur. Iya, benar sekali. Orang akan bahagia apabila dia punya uang segepok, misalnya banyak. Orang akan bahagia apabila dia cukup makan sehari, bisa tidur nyenyak, tidak dikejar hutang. Udah. Jadi kebahagiaan itu kadang-kadang itu masing-masing kita berbeda. Kalau orang yang banyak uang, kebahagiaannya bisa jalan ke luar negeri gitu kan. Jadi ukuran kebahagiaan itu apabila kita dengan suatu yang kita miliki kita merasa tenang, kita merasa bahagia, atau kalau bahasa anak-anak muda happy kita dengan kondisi yang kita punya, itu kebahagia. Jadi kalau kita banyak uang tapi kita merasa tidak tenang, misalnya ada maling lah perasaan kita, ada inilah yang merongrong kita, itu bukan bahagia. Ini ukuran bahagia kalau menurut Bapak itu tadi, apapun yang kita punyai kita merasa nyaman, tenang, bisa tertawa, bisa bernyanyi kecil, entah itu pakai alat sound system atau menyanyi-nyanyi kecil-kecil di kamar mandi, itu sudah bahagia menurut Bapak. Tidak perlu kita harus mengukur kebahagiaan itu dengan finansial. Orang pakai mobil belum tentu juga bahagia. Iya benar. Tetapi orang dengan jalan kaki dan bersepeda bahagia dia. Jadi ukuran kebahagiaan itu memang sulit untuk kita takar, sulit untuk kita hitung-hitung. Yang penting saya, menurut pemikiran saya, selama ini saya tidak dikejar-kejar oleh penegak hukum, saya tidak gitu dikejar-kejar oleh dekolektor gitu kan, karena kita punya mobil tapi dikejar oleh dekolektor kan susah juga, kita tidak tenang hidup kita kan. Jadi yang penting tenang, itulah kebahagiaan yang hakiki yang menurut kita bisa menjalankan ibadah, kemudian kesehatan kita bisa kita jaga gitu kan. Saya usia sudah 64 tahun kelahiran, kalau di SK masuk 63 sekarang. Tapi saya berusaha untuk saya selalu happy, selalu bahagia. Kadang-kadang saya sempatkan untuk bernyanyi. Barangkali kalau kita berteman di TikTok, silakan saja. Abu di sana ya. Masuk live-nya ya Pak. Ada yang live-nya. Itu membuat saya menjadi itu tadi bahagia. Awet gitu. muda ya Pak. Entahlah kalau awet muda saya tidak ngerti juga lah ya. Padahal nggak kelihatan ya Kak? Nggak kelihatan tapi Gitu. Pak ini ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Jadi seperti itu Cia, kalau makna kebahagiaan itu dari proses diri kita sendiri yang menciptakan itu ya yang Pak menciptakannya. ya. Oke. Bapak, kita beralih lagi dari tema yang tadi itu. Kan Bapak ini tadi saya ada sedikit mendengar kalau umur Bapak itu 60 tahun ya? Masuk 65. 64 masuk 65. 64 masuk 65 tahun. Iya, karena dimudahkan dulu waktu masuk sekolah. Iya, tapi saya melihat Bapak ini sangat bersinergi ke sini, ke sana, menjalankan proses pada saat ini di kampus gitu ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengatur pola hidup sehat agar tetap fit di usia sekarang?
Yang penting untuk menjaga hidup sehat itu kita sempatkan sesibuk apapun kita olahraga. Satu, olahraga itu yang ringan saja lah. Sesuai usia kita kan. Saya ada sepeda, kadang bersepeda, kadang jalan-jalan pagi, kadang treadmill, ada treadmill di rumah. Untuk menjaga kebugaran kesehatan kita. Dan saya sadar bahwa saya tidak sehat-sehat saja gitu kan. Makanya saya selalu menjaga. Saya rajin ke dokter karena pemeriksaan darah. Kadang-kadang teman-teman saya tidak mau memeriksa darah, nanti terdeteksi penyakit. Saya enggak. Saya juga di 2008 yang lalu saya diperiksa oleh dokter di Harapan Kita. Memang ada mengidap sedikit penyakit jantung, tapi penyakit jantung ini masih bisa ditoleransi apabila kita memang disiplin mengatur memakan obat, disiplin kita untuk olahraga sesuai dengan usia kita. Jadi dengan cara-cara itu, alhamdulillah seperti yang adik-adik lihat kondisi saya sekarang, dan masih bisa bawa mobil ke Jambi, ke Kerinci, gitu kan. Tapi berangkatnya siang, jangan malam. Kalau malam itu silau, bukan ngantuk, bukan. Silau Lampu orang lain ke kita itu silau gitu kan. Kalau ada mungkin antisipasi silau itu mungkin bisa ada jalan malam. Itulah keadaan kesehatan kita, alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti seperti inilah. Dan kalau memang takdir Tuhan ingin mengambil napas kita, nyawa kita, jangan orang lain susah. Benar sekali. Langsung ajal, langsung meninggal. Tak perlu orang repot ke rumah sakit, memelihara bertahun-tahun. Itu saya mudah-mudahan minta dengan Tuhan jangan sampai terjadi begitu. Baik-baik lagi, sehat itu tuh sangat mahal ya Pak ya. Mahal. Sehat itu sangat mahal bahwasannya, apalagi kita kayak saya ini kan kalau saya ini kan masih muda gitu ya Pak ya. Sebisa mungkin menjaga pola makan seperti Bapak tadi juga, berolahraga pastinya Oke. Bapak, kita kan sudah berbicara sharing di talk show. Nah, Bapak boleh dong sedikit kasih pesan kepada yang nonton gitu Pak, tentang hal apapun yang positif gitu. Silakan Pak. Para penonton yang budiman yang menyaksikan talk show kami pada hari ini, saya berpesan kepada semua bahwa yang terpenting dalam hidup kita itu kita harus selalu mensyukuri apa yang kita peroleh dan apa yang kita nikmati dan apa yang kita rasakan. Apabila kita bersyukur, insya Allah nikmat-nikmat itu akan mengalir dan datang terus kepada kita. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat, kata Allah, nikmatku kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat lagi kepadamu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada semua yang menyaksikan saya pada hari ini. Kita harus berbanyak bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan. Misalnya sesibuk apapun kita, sesulit-sulit apapun pekerjaan kita, yang namanya ibadah harus kita laksanakan di mana saja kita berada. Dan agama kita memberikan kemudahan kalau kita dalam perjalanan dengan ukuran yang telah ditentukan, kita bisa menjamak sholat kita. Jadi itu kemudahan-kemudahan dalam beragama, agama yang kita miliki. Jadi oleh sebab itu, kembali lagi, apapun yang kita peroleh saat ini harus kita syukuri. Kalau Anda tidak bersyukur, tunggu saja, azab Allah itu sangat pedih. Oke, Masya Allah. Sangat yang paling penting itu bersyukur pasien nih, paling nomor satu ya Pak ya. Iya. Oke, karena kita sudah berbincang panjang, Bapak pun sudah men-sharing ilmu kepada saya pastinya ya Pak ya. Kita masuk ke sesi game Pak. Di game pertama, Bapak memilih lebih tinggi atau lebih pendek? Tuh. Tapi tidak ada pilihan, yang maunya sedang-sedang saja, gitu kan? Harus ada tapi satu ya Pak, gitu. Kira-kira tentunya kita ada alasan mengapa kita memilih itu. Saya milih tinggi. tinggi. Iya. Kenapa Pak? Semakin tinggi kita, maka kita akan semakin banyak pengalaman dari ketinggian itu. Iya, benar. Utamanya kita bisa melihat di semua tempat. Dan kita banyak diterpa oleh angin, itu menguatkan kita. Itu saya memilih tinggi.
Tapi tidak salah juga yang pendek. Saya pendek kok. Iya benar. Yang rendah gitu. Oke. Kreatif, saya emang sangat kreatif sekali Pak dalam memilih game ini ya. Oke, games kedua Caca. Yang kedua, pintar atau cantik? Iya, itu istri Bapak pintar dan cantik Pak gitu. Saya pikir pilih pintar. Orang yang pintar akan mendapatkan yang cantik, gitu. Iya. Kalau dia goblok, sulit untuk mendapatkan cantik. Tapi kalau cantik saja belum tentu juga dapat pintar, gitu. Itu alasannya. Jadi pintar itu dia bisa mendapatkan semua. Karena kalau balik lagi itu cantik itu fisik ya Pak ya. Nah, nanti ke gitu. depannya mungkin Dan sudah dia sifatnya sementara. Iya bisa berubah-ubah gitu ya Pak ya. Nah kalau pinter kan nanti mungkin kalau Sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun. Apalagi istri Bapak di rumah bisa berdiskusi berdua nih Pak ya. Iya. Oke, di game ketiga tuh ini nih sepertinya Bapak kepada istri nih Pak, dicintai atau lebih mencintai? Tuh pilih dicintai atau mencintai Pak? Saya mencintai. Subhanallah. Kenapa alasannya Pak? Iya, saya lebih aktif. Kalau dicintai saya tidak aktif dong. Oh benar sekali gitu. Jadi saya mencintai adik, berarti saya aktif. Iya benar. Saya sebagai suami harus mencintai. Benar sekali Pak. Jangan sampai saya dicintai nanti saya tidak sayang dong dengan dia, gitu Iya kan? benar sekali dong. Oke, game selanjutnya Caca. Kenapa? Lanjut saja. Game selanjutnya Caca. Oke, sakit hati atau sakit gigi? Ini nggak ada mending-mendingnya nih Pak. Kayaknya lebih baik sakit gigi dong. Aduh, kenapa lah saya pernah mencoba Pak? Daripada sakit hati, kan orang kita kepada orang lain. Kalau sakit gigi kepada diri kita sendiri dong. Iya benar sekali Pak. Dari kalau sakit hati nanti dosa yang dapat. benar. Tapi kalau sakit gigi kita berusaha untuk cari obat. Gitu. Karena balik-balik lagi itu sakit hati itu tidak boleh dipendam ya Pak. Karena walau bagaimanapun kita juga pernah berbuat salah ya Pak ya. Ada juga lagunya tuh Pak, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati Pak. Gak, ingat ya lagi Maggie Z kan? Ya ingat lah Pak. Tuh. Oke, ini game terakhir sebelum penutup ya Pak ya. Bapak lebih milih humoris kah atau romantis? Kayaknya saya romantis. Tuh ya Allah. Dari segi hal yang mana gitu Pak? Semua hal. Semua hal, oh, Masya Allah itu. Karena dengan romantis itulah kita akan hidup kita itu apa adanya. Iya benar sekali ya. Hidup kita menjadi happy. Dengan romantis kita menerima semua dengan ikhlas. Gitu. Tapi kalau pilihan yang satu tadi, apa tadi? Humoris. Humoris. Kita kan harus berusaha untuk membuat orang semua tertawa Iya dong. benar sekali. Jadi saya milih yang romantis saja lah. Berarti saya melihat gitu kan, kebetulan saya kan ini satu SMP dulu sama anak Bapak, Rahmanda Agesti. Berarti Rahmanda Agesti itu dari Bapak berarti ya lebih romantis gitu ya Pak ya. Ya tidak tahu lah. Ya kalau bukan niru saya, bukan anak saya dong. Iya bener dong. Berarti sekarang Agis belum balik ya Pak ya? Belum, kemarin udah ada aja balik, sekarang udah balik ke Jambi Oh lagi. gitu, mungkin karirnya lebih bagus di Jambi kali ya Pak ya, bisa juga dibilang. Dia belum selesai juga kuliah. Belum selesai? Belum. Teknik sipil itu Susah. sepertinya memang susah untuk Iya, selesainya. benar sekali. Lama sekali. Lama Pak. Tapi pekerjaannya ditunggu, ada yang nunggu ya kan? Iya benar sangat sekali. Oke, Bapak, dari terakhir sesi game kita berarti berakhir pula berbincang kita pada episode kali ini Bapak. Oke. Tuh. Terima Baik. kasih kepada Bapak yang sudah duduk di sini berbagi ilmu kepada penonton, kepada saya terutama ya Pak ya. Terima kasih juga kepada tim kreatif, terima kasih kepada host saya. Tuh. Jangan lupa saksikan episode KKN selanjutnya. Dan ada lagi pesan untuk yang di rumah saja? Cukup ya? Cukup. Oke. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. KKN, kumpul-kumpul, nyantai.